Proses pengambilan keputusan konsumen dalam lingkungan digital. 1. Pengambilan keputusan konsumen. A. Pengertian pengambilan keputusan konsumen. Pengambilan keputusan konsumen adalah proses di mana individu menentukan pilihan untuk membeli suatu produk atau layanan, mulai dari mengenali kebutuhan hingga evaluasi pasca pembelian. B. Perbedaan pengambilan keputusan konsumen di lingkungan konvensional versus digital. Di era konvensional, keputusan pembelian biasanya berdasarkan informasi terbatas dari toko fisik, brosur, atau rekomendasi orang terdekat. Namun, dalam lingkungan digital, konsumen memiliki akses informasi yang jauh lebih luas, instan, dan global termasuk review online, rating, media sosial, dan algoritma rekomendasi. C. Ciri khas pengambilan keputusan di era digital. Pengambilan keputusan konsumen saat ini memiliki 3 ciri utama. The real time, konsumen bisa langsung mencari, membandingkan, dan membeli produk kapan saja, berbasis data. Banyak keputusan dipengaruhi oleh data seperti rating, review, tren, dan perilaku pengguna lain, dipengaruhi teknologi. Teknologi seperti AI, iklan personalisasi, dan notifikasi sangat memengaruhi proses pembelian. 2. Tahap-tahap pengambilan keputusan konsumen digital. A. Pengenalan kebutuhan, problem recognition. Tahap ini muncul saat konsumen merasa ada kesenjangan antara kondisi saat ini dan kondisi ideal yang diinginkan. B. Pencarian informasi, information search. Setelah sadar akan kebutuhannya, konsumen mulai mencari informasi secara online lewat Google, Marketplace, media sosial, atau YouTube untuk mencari produk yang sesuai. C. Evaluasi alternatif, evaluation of alternatives. Konsumen membandingkan beberapa pilihan berdasarkan harga, spesifikasi, ulasan, dan testimoni. D. Keputusan pembelian, purchase decision. Setelah evaluasi, konsumen memutuskan produk yang akan dibeli. E. Perilaku pasca pembelian, post-purchase behavior. Setelah membeli, konsumen mengevaluasi kepuasan mereka. 3. Peran ulasan dan rating dalam keputusan konsumen. A. Fungsi Electronic Word of Mouth, EWOM. EWOM adalah bentuk rekomendasi atau testimoni yang disampaikan lewat internet, seperti review di marketplace, forum, atau media sosial. B. Kredibilitas ulasan dan rating. Semakin jujur, lengkap, dan detail sebuah ulasan, maka semakin tinggi kredibilitasnya. C. Dampak review negatif versus positif. Review positif dapat mendorong keputusan pembelian. Review negatif, terutama yang disertai bukti, foto, video, bisa sangat merusak reputasi produk, bahkan membatalkan keputusan pembelian. D. Pengaruh influencer, micro-influencer. Endorsement dari influencer atau micro-influencer dianggap sebagai bentuk social rating. 4. Peran media sosial dan komunitas digital. A. Media sosial sebagai sumber informasi dan rekomendasi. Platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube kini jadi rujukan utama dalam pencarian informasi produk, baik lewat konten review, unboxing, maupun tutorial. B. Komunitas online dalam memengaruhi keputusan. C. Fenomena social proof. Social proof adalah kecenderungan seseorang mengikuti keputusan mayoritas. 5. Peran teknologi dalam pengambilan keputusan. AI, Big Data, dan algoritma rekomendasi. Platform digital memanfaatkan AI dan Big Data untuk menyajikan rekomendasi produk yang sesuai dengan preferensi, riwayat pencarian, atau kebiasaan belanja pengguna. BR VR ke live commerce, teknologi augmented reality, AR, dan virtual reality, VR, memungkinkan konsumen mencoba produk secara virtual, misalnya mencoba kacamata, makeup, atau furnitur. C. Peran notifikasi, iklan digital, dan personalisasi. 6. Isu etika dan tantangan dalam pengambilan keputusan digital. A. Privasi data konsumen. Konsumen semakin khawatir tentang bagaimana data pribadi mereka digunakan, disimpan, atau dibagikan oleh platform digital. B. Fake review, manipulasi rating. Banyak review palsu dibuat untuk menjatuhkan pesaing atau menaikkan rating produk sendiri. C. Keamanan transaksi digital. Risiko seperti pencurian data kartu kredit, penipuan toko online palsu, dan kebocoran informasi pribadi masih menjadi tantangan utama. D. Transparansi informasi produk. Konsumen menuntut kejelasan informasi produk, mulai dari harga, spesifikasi, hingga asal-usul produk. Jika informasi tidak transparan, kepercayaan akan hilang. 7. Implikasi bagi bisnis digital. Semua poin di atas memiliki dampak langsung bagi pelaku bisnis digital. Beberapa implikasinya antara lain, bisnis harus menyediakan informasi yang akurat, jujur, dan mudah diakses, harus aktif memantau dan merespons ulasan serta keluhan konsumen, menggunakan teknologi secara etis,
termasuk menjaga data konsumen dan tidak memanipulasi review. Memanfaatkan media sosial dan influencer dengan strategi yang relevan dan autentik. Terus berinovasi mengikuti perkembangan teknologi seperti AI, AR, VR, dan live commerce. Sekian materi kali ini, kita bahas apa lagi?